Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Labirin, Laboratorium Inspiratif dan Informatif. Halo Sobat Labirin semua, kembali lagi bersama saya di sini menjadi host yaitu Kabir, dan saya tidak sendiri di sini, ditemani oleh narasumber yang sangat spesial dan sangat menarik untuk kita bahas podcast kali ini, yaitu Bapak Mukhtar Zuhdi SHMH. Halo Bapak, selamat datang di podcast kami. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik-baik, ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Inilah podcast kami Pak, program terbaru dari kami. Kebetulan kami sudah mengundang beberapa narasumber untuk pengetahuan-pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswa kita, terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini Bapak, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang pengenalan profesi advokat Bapak. Sebelum masuk ke inti nih Bapak, saya penasaran, Bapak dulu tuh sebelumnya gimana sih kok bisa sampai jadi advokat seperti ini? Apakah dulu memang cita-citanya menjadi advokat atau memang dari dulu tuh pengen nih masuk ke hukum? Gimana tuh Pak? Boleh diceritakan nggak Pak? Ke kita-kita semua. Baik, terima kasih Mas Gafir ya. Iya. Hari ini kita bisa bersilaturahmi ya lewat podcast Selek Hukum FHUMY. Alhamdulillah. Merupakan satu syukur bagi saya bisa berpartisipasi dalam acara dialog atau mungkin ngobrol santai tentang advokat ya. Jadi profesi advokat itu kalau bagi saya adalah merupakan satu panggilan nurani ya. Panggilan orang. Ya, karena untuk menjadi seorang advokat itu tidak hanya sebatas untuk menjalankan profesi dalam arti mungkin sebatas menegakkan hukum saja, tapi ada sebuah panggilan nurani yang bisa mendorong kita ketika melihat suatu peristiwa ketidakadilan terutama yang diperjuangkan oleh masyarakat pencari keadilan, maka betapa pentingnya ya peran seorang advokat dalam dunia penegakan hukum sekaligus penegakan keadilan. Karena penegakan hukum tanpa diimbangi dengan penegakan keadilan itu juga tidak menjadi sebuah apa ya harapan yang sempurna bagi masyarakat mencari keadilan. Luar biasa. Karena tadi ada kata-kata yang menarik ya Pak. Panggilan nurani ya Pak. Iya, Itu sepertinya akan memotivasi bagi siapapun, khususnya mahasiswa-mahasiswa hukum, untuk menjadi advokat, salah satunya Bapak tadi, Pak. Eh, untuk itu, apa sih, Pak, yang harus dijalankan oleh seorang advokat untuk menjadi benar-benar advokat profesional, Pak? Apa yang bisa kita persiapkan dan kita bekali, Pak, untuk menjadi advokat yang profesional, yang dipandang masyarakat advokat yang seperti ini, Pak? Begitu, Pak. iya. Saya kira saya pengalaman sejak tahun 88 ya. 87, 88 saya sudah menjadi peserta magang di waktu itu YLBHI yang saat itu direkturnya adalah Pak Artijo Alkostar, Berarti ya, almarhum. seorang advokat senior yang menjadi hakim agung selain menjadi seorang akademisi di Fakultas Hukum UI. Nah, saat itu saya sekira 2 tahun ya saat itu, kemudian dimotivasi oleh senior-seniornya termasuk Pak Artijo, Pak Nurismanto ya. Oh, Kemudian akhirnya selain memang saya sebetulnya backgroundnya adalah akademisi ya, ya. tapi sebelum itu sudah aktif di LBH dan sudah dilibatkan dalam berbagai kasus-kasus terutama kasus struktural ya. Nah, sehingga kami sangat-sangat termotivasi ketika melihat praktek-praktek kebijakan-kebijakan terutama pemerintah saat itu yang justru kebijakannya banyak menimbulkan persoalan-persoalan struktural yang mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat. Nah, akhirnya kami mengikuti ujian ya, karena untuk menjadi seorang advokat dulu
Pertama syaratnya harus seorang sarjana hukum tentunya Seorang ya. sarjana hukum. Ya. Kemudian saat itu belum ada undang-undang advokat ya. Belum ada ya Pak? Ya, undang-undang advokat kan baru tahun 2003 ya. Ya. Saat itu setelah kita menjadi sarjana hukum, maka ikut pembimbingan Ya. atau santiaji bahasanya ya saat Nanti. itu ya dari organisasi profesi advokat waktu itu ya, namanya IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Belum pecah saat itu ya. Ya belum Ya. masih saat itu. Kemudian kami setelah itu mengikuti ujian pengacara praktek di Pengadilan Tinggi, karena dulu yang menyelenggarakan ujian praktek itu adalah Pengadilan Tinggi. Dan setelah lulus, kami terjun sebagai seorang pengacara praktek istilah yang dipakai saat itu. Yang wilayah hukumnya baru sebatas wilayah hukum Pengadilan Tinggi atau provinsi. Kalau mau beracara di luar wilayah hukum Pengadilan Tinggi, maka harus memperoleh izin khusus untuk beracara di luar wilayah hukumnya. Nah, baru perjalanan selanjutnya setelah kami punya jam terbang yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi advokat, maka kami mengajukan syarat-syarat tersebut untuk diangkat sebagai advokat melalui Menteri Kehakiman saat itu sampai sekarang. Luar biasa panjang ya Pak Ya, perjalanannya tadi. Tapi Pak, ada pertanyaan yang bikin saya menarik banget ini. Yang saya, kenapa kan Bapak dihukum pidana nih Pak? ya, Ada hukum perdata juga, ada petun segala macam. Kenapa harus hukum pidana yang Bapak pilih? Apa yang menggerakkan seperti ini pidana nih? Saya tertarik banget gitu. ya. Ya, kalau persoalan waktu itu kan memang masih ada jurusan-jurusan ya di Fakultas Hukum itu ya. Iya. Ada jurusan pidana, perdata, tata negara dan sebagainya. Memang saat itu saya mengambil skripsi itu justru yang tidak terlalu banyak diminati gitu. Pada saat itu tidak banyak Ya, diminati. karena mungkin kebanyakan perdata, Ah, iya, tata iya. negara. Justru saya tertarik dan tertantang ketika melihat kasus-kasus di masyarakat terkait dengan kasus pidana. Maka skripsi saya saat itu cukup menantang. Cukup Ya, menantang Pak. ya judulnya saat itu adalah tentang penyidikan perkara subversi di Indonesia. Jadi subversi Nah, itu adalah tindakan yang dianggap menentang kebijakan pemerintah ya. hmm, Nah, itu pelakunya dinamakan tindak pidana subversi. Zaman Pak Soeharto masih masih presiden. presiden. Ya, Dan sudah. untuk memperoleh data itu tidak mudah. Ya, kita harus datang ke Korem saat itu Ya. karena penyidik perkara pidana subversi itu kan tidak hanya Polri saja, tapi melibatkan penyidik-penyidik khusus yang termasuk dari Ya, teman-teman, tadi luar biasa ceritanya. Bagi sobat-sobat labirin yang belum tahu Bapak Mukhtar Zuhdi SHMH, beliau adalah dosen hukum pidana kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, beliau juga merupakan advokat di Advokat Mukhtar Zuhdi and Partners, sekaligus menjadi ketua bidang di bidang Majelis advokasi. Advokasi ya Pak ya, di Hukum HAM PP Muhammadiyah. Nah, begitu teman-teman. Baik Bapak, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya yang benar-benar penasaran bagi mahasiswa sekarang. Apakah ada perbedaan menjadi advokat zaman Bapak dengan zaman yang sekarang ini, Pak? Apakah ada rintangan yang lebih besar di masa sekarang atau memang dulu itu mudah karena belum banyak advokat seperti sekarang? Apa bagaimana, Pak? Di perjalanan Ya, saya. secara umum sebetulnya tugas atau mungkin peran advokat dalam dunia penegakan hukum tidak ada perbedaan sebetulnya ya. Cuma mungkin yang membedakan adalah tantangan-tantangan kasus yang dihadapinya. Serta tadi adanya perkembangan organisasi advokat yang dulunya hanya satu, Satu. kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa organisasi profesi advokat. Sedikit mungkin saya setback dengan persoalan yang sebelumnya tadi ya. Memang dunia advokat itu kan tidak ada, wah kamu advokat jurusan pidana, jurusan perdata itu tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Justru kalau saya mau jujur, perkara yang saya tangani selama ini mungkin
bisa dibilang mungkin 60 hingga 70% bukan pidana. Bukan pidana bahkan Pak. Ya, malah justru banyak perdata dan juga corporate ya, termasuk masalah PHI, perselisihan hubungan industrial. Industrial. Kebetulan kan saya masih menjadi apa ya, in-house lawyer di beberapa corporate ya, Oh, yang saya lebih banyak dihadapkan pada persoalan-persoalan tentang persoalan PHI, perselisihan hubungan industrial. Kayak misalnya kalau yang di beberapa corporate perusahaan-perusahaan di Yogyakarta, kemudian di Nestle, TBK, dan juga di Garuda Indonesia. begitu ya Pak. Pada saat Bapak benar-benar menjadi advokat, waktu itu kisaran umur berapa Pak? Apa setelah lulus dari kuliah sarjana hukum mengambil profesi advokat dan menjadi advokat, gimana itu Pak perjalanannya itu? Apakah harus magang dulu, harus belajar dulu, ikut advokat senior-senior dulu baru bisa beracara seperti sekarang tuh Ya, bagaimana Pak? kalau tahapannya itu memang berbeda ya, eh, advokat dulu dengan advokat sekarang. Ya. Kalau sekarang untuk berdasarkan undang-undang advokat kan lebih simpel. Semuanya diselenggarakan oleh organisasi advokat. Ya. Kalau sekarang kan simpel ya, setelah lulus sarjana hukum, kemudian eh, ikut PKPA. PKPA, Daftar. pendidikan khusus profesi advokat. Kebetulan saya juga ngajar di beberapa PKPA ya, Ya. selain di UNJ, di UAD, dan di Universitas 11 Maret. Nah, setelah PKPA nanti magang. Ya, Setelah PKPA magang tuh Pak. ya, Ya. magang, Magang, kemudian nanti nunggu kapan ada jadwal ujian ujian. calon advokat. Nah, setelah lulus, nanti kadang magangnya ada yang belum selesai. Ya, jadi ada yang magangnya itu sebelum PKPA, ada yang setelah Setelah PKPA. PKPA. Intinya di dalam undang-undang disyaratkan magang kurang lebih sekitar 2 tahun. Ya. Sekitar. Nah, setelah itu ada ujian, kalau lulus, nanti kalau sudah lulus ujian advokat, tinggal nunggu nanti penyumpahannya. Oh, Nah, setelah disumpah ya sudah bisa menjadi advokat, bisa beracara di mana saja, atau masih nempel di kantor-kantor advokat yang lebih senior itu juga bisa. benar-benar. Tapi kadang ada yang langsung percaya diri, Oh, langsung praktek sendiri, buka kantor selalu sendiri juga. sendiri ada ya. Itu sekarang. Kalau dulu, yaitu tadi berdasarkan kelulusan sarjana hukum atau mungkin tidak hanya fakultas hukum ya, dari Iya, fakultas lain seperti syariah itu juga bisa untuk menjadi advokat. bisa ya Pak. Nah, kemudian nanti ikut pembekalan dari organisasi profesi advokat, baru nanti ada ujian yang digelar oleh pengadilan tinggi. Nah, setelah lulus ujian, ya sudah, nanti bersama magang itu sifatnya tidak mengikat ya saat itu ya. Saat itu tidak mengikat ya Pak. Nggak kayak sekarang Ya, harus sekarang ada harus. surat keterangan magang. Dulu ya ngalir saja setelah lulus dari pengadilan tinggi mendapatkan SK ketua pengadilan tinggi menjadi pengacara praktek, yang belum percaya diri ya masih ngikut yang senior, Senior kalau ya. yang sudah ya mungkin langsung buka sendiri juga. Itu dulu seperti itu prosedurnya. Agak berbeda ya Pak ya, dengan Iya, zaman ya, sekarang. makanya kadang ada istilah, kalau setelah pengacara praktek nanti sudah dijalani, ada pengalaman menangani perkara di pengadilan yang sifatnya litigasi, perdata dan pidana, baru nanti mengajukan ke Kementerian, waktu itu departemen ya, Departemen ya. ya Kementerian Zaman Pak Kehakiman, Soeharto ya Pak ya. iya, Departemen namanya. ya tahun Bukan menteri. 93 Pak ya saya. Itu sudah dapat SK Menteri Kehakiman Sekarang menteri. sebagai advokat. Bapak tadi ada sedikit menyinggung bahwasannya Bapak itu tidak serta-merta benar-benar dihukum pidana Mhm. beracara. Masih ingat nggak Pak, kira-kira pertama kali Bapak beracara itu tuh waktu itu apakah hukum pidana atau bahkan hubungan industrial tadi Pak, atau perkara mana yang mungkin masih ingat gitu Pak? Kayaknya menarik Yang ini. paling saya ingat itu dulu di PN Wonosobo ya. PN Wonosobo.
Itu pun saya ngikut seniornya ya. Dulu ada Pak Artijo Pak ya. Artijo, Pak. Kuasanya itu kan ada Pak Artijo, ada Bu Narin, yaitu di LBH itu senior kami. Nah, kami ikut menjadi karena masih baru ya ikut saja Ikut saja ya, untuk Pak ya. perkara perdata saat itu, Perkara perdata saat itu ya, Pak. sengketa waris. Sengketa waris, Pak. Baik, Pak. Kita lanjut nih, Pak. Kita ngomongin soal etika profesi hukum. Kebetulan Bapak ketua bidang di Majelis Hukum dan HAM. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Apa yang boleh dilakukan seorang advokat dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat, Pak, Ya, berkaitan dengan profesi tadi? ya. Ya, Jadi organisasi advokat itu juga punya kode etik profesi advokat. Nah, tentu kode etik profesi advokat itu dibuat dalam rangka untuk menjaga kehormatan profesi. kehormatan profesi. Jangan sampai di dalam menjalankan profesi advokat itu justru tidak menghormati dirinya dalam konteks etik ya. Ya, Kalau hukum jelas ya sudah undang-undang yang sudah mengatur ya. ada yang mengatur. Tapi kalau persoalan etika itu kan menyangkut apa ya? Bisa dikatakan integritas moral ya. Maka konsep yang kami hormati betul untuk menjalankan seorang advokat yang profesional itu ada dua hal yang sangat harus dihormati. Yang pertama adalah aspek profesionalitasnya, itu Profesional. tentu harus didukung dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup, ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah aspek moral, Aspek moral. ya. Nah, integrasi antara moral dan profesional itulah advokat yang profesional seperti itu. Karena mohon maaf ya, ya memang kadang advokat itu sering diidentikan orang yang mungkin dapat duit Iya, banyak, Pak, benar, gaya Pak. hidup yang Iya, glamor dan iya, sebagainya ya. Ya semua orang dalam menjalankan profesi tidak munafik ya pasti akan mencari nafkah ya. nafkah ya, Pak. Tapi itu bukan menjadi satu tujuan saya kira. Kalau menurut kami itu bukan satu tujuan, karena tujuan kita adalah bagaimana kita mendapatkan satu kepuasan ketika dalam menjalankan atau mungkin menghadapi kasus itu bisa diterima oleh para pencari keadilan dan merasa apa yang diperjuangkan itu terpenuhi. Dan untuk menyelesaikan masalah itu kan tidak harus sampai ke pengadilan. Benar, Pak. Kami sangat bangga, kami sangat puas sebagai seorang advokat, terutama dalam kasus-kasus perdata, ketika dapat menyelesaikan di luar pengadilan. Dan dalam undang-undang bantuan hukum, ya, dan juga kode etik profesi advokat, itu memang advokat sebaiknya mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan, Pengadilan. terutama untuk yang di luar pidana. Kalau pidana kan Iya, secara otomatis ya itu iya, Pak. menjadi kewenangan aparat penegak. Ternyata keberhasilan dari seorang advokat, khususnya di perdata nih, Pak, akan sangat senang tidak jika perkara itu belum masuk pengadilan, bahkan seperti itu, Pak ya. Iya, Jadi alternatif penyelesaian yang lain kalau bisa ya, Pak. Mediasi atau segala macam. mediasi. Oh, seperti itu ya, teman-teman ya, luar biasa sekali. Nah, dengan adanya aspek profesionalitas dan aspek moral tadi nih, Pak. Kira-kira kalau kedua itu dilanggar, ada nggak sanksi yang diterapkan, Pak? Ada, ya. Apa itu Ya, kira-kira? kebetulan saya kan pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Advokat ya, Ya, yang periode berapa ya, sebelum periode yang sekarang kan Dewan Penasehat ya. Kalau yang dulu pernah, jadi di organisasi profesi advokat saya cukup panjang ya. Selain jadi pernah menjadi bendahara, pernah menjadi wakil ketua juga pernah, terus menjadi Dewan Kehormatan pernah, sekarang menjadi Dewan Penasehat. Ya. Ketika kita menjadi Dewan Kehormatan ya, ada itu pengaduan masyarakat yang merasa dikecewakan oleh seorang advokat. Gitu. Nah, kemudian kita panggil, kita mintai keterangan, ya setelah kita ada temuan bahwa di situ ada pelanggaran etik, maka sanksinya ya sanksi etik. Gitu. sanksi. Tapi ketika nanti ada temuan di situ ada pelanggaran hukum,
Ya, ya nanti penyelesaiannya lewat jalur hukum. jalur hukum. Nah, jadi Dewan Kehormatan Etik itu saat itu tidak berwenang untuk memeriksa tentang aspek pelanggaran hukumnya, tapi pelanggaran etiknya. Sanksinya juga sanksi etik nanti kalau memang terbukti ada pelanggaran etik, gitu loh. Misalnya bisa di-skorsing, bisa nanti dicabut izin Beracara. beracaranya dan Ya, luar biasa, Pak. Ternyata seperti itu ya, Pak. Bukan main-main eh, pengaturan daripada etika profesi. Akan bisa diskorsing, dicabut surat izin beracaranya. Jadi teman-teman yang mau jadi advokat, aspek profesionalitas dan moral itu sangat dikedepankan teman-teman ya. Nah, setelah itu Pak, ada nggak Pak kira-kira dari beberapa tahun belakang bahkan sekarang pengalaman unik Bapak selama menjadi advokat mungkin bisa dibagikan ke sobat-sobat labirin ya Pak. Ini kayaknya menarik banget gitu Pak. Apa ya Pak kira-kira Pak? ya kasus-kasus yang dihadapi kita itu kan apalagi dengan adanya undang-undang bantuan hukum ya, Ya. eh, masyarakat pencari keadilan itu kan tidak semuanya masyarakat yang mampu secara ekonomi ya. Sehingga Hmm, di dalam undang-undang bantuan hukum itu masyarakat yang tidak mampu itu kan tidak boleh dipungut biaya dalam hal jasa hukum. Mereka harus di-free-kan. Tapi kita tidak boleh menolak dengan alasan karena masyarakat yang tidak mampu dapat bayar, lalu kita tidak mau menangani itu tidak boleh dalam kode etik tidak dibenarkan. tidak benar. Ya, tetap kita tangani. Dan kami yakin ya, saya merasa satu hal yang apa ya banyak pengalaman. Ya, ketika kita habis menangani kasus-kasus masyarakat yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu. Bahkan kadang kita untuk mendampingi klien-klien tersebut kita ya kalau kasarnya itu kita nombok lah untuk Mm-mm. operasional. Iya Pak. Tapi kami punya satu keyakinan bahwa di lain waktu mungkin Allah akan memberikan rezeki yang lebih besar ya Iya. sehingga ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus yang tidak mampu bagi kami tidak ada masalah. Ya, artinya justru kadang apa ya kalau dalam pendekatan agama itu kan doanya orang yang tertindas, Ya, orang yang miskin itu yang kan bisa lebih terzolimi. makbul ya itu Benar ya. Pak. Ya, saya punya pengalaman ya, masyarakat yang tidak mampu kami dampingi sampai tuntas kasus waris waktu itu ya, di satu titik sampai ke pengadilan dan berhasil memang Hmm. itu alhamdulillah lah kami tidak sampai merepotkan ya dan dengan tim kami juga sudah saya beritahu bahwa ini kasus Prodio kita harus menangani dengan baik ini mencari keadilan yang harus kita kawal apa yang terjadi setelah selesai bagi kami itu bukan apa ya tapi hubungan yang sangat luar biasa yang memberikan motivasi kami semakin kuat bahwa Hmm. pendampingan kepada masyarakat miskin itu memang sangat-sangat penting ya. Jadi boleh dibilang sudah kayak menjadi saudara lah ya. Saudara ya Pak ya. Iya, sering Demi datang ke keadilan rumah itu tadi ya Pak. sampai saat itu ucapan terima kasih yang disampaikan kepada kami karena tidak kuat membayar, bawa ke rumah naik sepeda ontel ya, hujan-hujan malam ada bawa karung ternyata isinya ada ayam masih hidup, ada Ayam Pak, ada ayam. ada kelapa, ada apa tuh. Saya sampai terenyuh saat itu ya, tahun berapa masih mungkin sebelum 2000 itu masih 90 berapa lupa itu saya. Nah ini sekali lagi pengalaman secara apa ya spiritual orang-orang yang kayak gitu itu justru kadang membuat kita apa ya sangat bersyukur ada orang-orang yang Hmm. bisa kita dampingi dengan rasa syukurnya yang luar biasa. Sampai sekarang masih sering ke rumah. Sesering Surabaya Ya, ya Pak. itu yang unik-unik seperti. Justru kadang apa ya kenangan yang muncul dalam hati kita itu lebih mengenang itu daripada mungkin klien-klien yang berbayar yang mungkin Benar. kadang-kadang begitu selesai urusannya ya sudah Udah selesai, nggak ada tidak ada bekas nggak ada lagi apa-apa itu. aktivitas. Bahkan silaturahminya juga Iya. kadang. Karena kebetulan saya itu kan lebih banyak ke
in-house lawyer ya, Ya. sehingga tidak perlu banyak sidang, tapi kita banyak aktivitas yang kita lakukan, terutama di corporate. Luar biasa. Jadi bahkan tidak hanya mementingkan biaya yang harus dibayar ya, bahkan ketulusan hati untuk membantu Betul. masyarakat-masyarakat Ya, miskin itu juga diutamakan. Nah, itu masuk ke aspek moralitas tadi. Apa berbeda? ya dua-duanya ya. Ya, Artinya kita tetap tidak mengurangi prinsip-prinsip profesionalitas kita, meskipun yang kita hadapi adalah masyarakat tidak mampu yang membayar kepada kita. Karena bantuan hukum itu kan memang harus cuma-cuma. Tapi kalau jasa hukum, nah itu berbeda. Kalau jasa hukum ya memang kita biasanya ada perjanjian-perjanjian, ada kontraknya. Kalau di corporate itu ya 1 bulan berapa, atau mungkin dibuat tahunan atau berapa. Belum nanti ada kasus itu ada tersendiri, ada success fee dan sebagainya. ya, Pak. Baik, Pak. Sedikit lagi nih, Pak. Pertanyaan satu ini. Ini yang jadi pertanyaan juga buat kita tuh. Nggak seluruhnya suka terus menjadi advokat. Bahkan ada dukanya gitu, Pak. Nah, suka dukanya tuh bagaimana, Pak? Iya, dukanya juga banyak ya. Iya. Jadi saya pernah seorang advokat yang pernah diancam nyawanya juga pernah. Wah, bahkan Bapak pernah diancam, Pak. Waktu itu kami nangani kasus di Bangka Belitung, ya. Kasus pra peradilan. Iya. Kami sebagai pemohon pra peradilan, dan kebetulan dikabulkan karena klien kami waktu itu melaporkan kasus pidana, tapi tiba-tiba dihentikan tanpa ada alasan yang jelas. Kami gugat pra peradilan, dikabulkan. Saat itu kita sudah mendapatkan semacam ancaman-ancaman lah agar tidak ngomong di hadapan media. Nah, termasuk hakimnya juga dapat ancaman, dan Dapat hakimnya ancaman. tunggal saat itu. Waktu itu saat itu ancamannya bentuknya bagaimana, Pak? Ada Telepon. lisan? Jadi dulu kan belum ada handphone ya. Iya, belum ada. Telepon rumah yang terima ibu ya, istri saya itu. Intinya jangan berharap kalau nanti suami ibu ngomong di hadapan wartawan selamat sampai jogja, intinya gitu. Saya juga waktu itu sudah dapat ya semacam kabar lah ya dari orang sana ya, dari keluarga klien saya itu. Kebetulan klien saya itu kan mantan gubernur Babel pertama itu. Itu tidak hanya kasus itu ya, dulu di yang dekat sini lah, Kulon Progo juga pernah Ada ya. juga pernah, Pak. Ya, ada klien kami yang kami dampingi, tapi berhadapan dengan seorang pejabat ya, itu juga diancam ya. Intinya itu karena menyangkut kasus asusila ya, Ya, Pak. kesusilaan. Nah, kita bongkar. Nah, intinya jangan sampai saya ngomong di hadapan wartawan. Kalau yang Babel itu karena memang mungkin nggak terima ya dalam perkara kami. Sampai hakimnya pun yang Babel itu katanya dulu ditawari uang ya, tapi nggak mau terima, Iya. tapi juga dalam status ancaman. Makanya dia begitu selesai putus perkara kami, beliau langsung minta mutasi pindah ke kalau tidak salah Padang Pak ya itu ya. Kalau saya hanya diancam saja itu lewat istri saya itu. Nah, saya sambil guyonan saat itu menjawabnya. Ya siap-siap saja, itu risiko profesi advokat nanti kalau misalnya Bagian dari resiko. Allah menghendaki saya meninggal di Babel ya kan jadi janda saya pikir ya gitu. Nah, kalau di sini dulu yang Kulon Progo itu tadi, kalau sampai saya ngomong di hadapan wartawan muncul di media, saya akan dihabisi. Dihabisi, Pak. Tapi alhamdulillah sampai Alhamdulillah sekarang tidak sudah ada, ada Pak. habis kok. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah diancam itu berhenti menjadi advokat, tidak seperti itu ya, Pak. Alhamdulillah menambah semangat Oh, kami saat nama itu. semangat ya, Pak. Luar biasa. Jadi motivasi terus harus menegakkan keadilan ya, Pak. Gitu. Teman-teman semua, luar biasa cerita podcast, cerita Pak Mukhtar ya, teman-teman. Mulai dari menjadi advokat, setelah jadi advokat bagaimana, ceritanya menarik banget ini. Tapi Bapak mohon maaf, waktu sudah tidak terasa ya Pak ya. Kita akhiri, tapi sebelum akhiri mungkin bisa memberikan kesan dan pesan bagi mahasiswa yang ingin menjadi advokat. Apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus di
bersiapkanlah gitu pokoknya Pak untuk menjadi seorang advokat sarjana hukum itu Pak. Bagaimana Pak? Kalau dari Ya, Bapak sendiri. eh, advokat itu kan merupakan salah satu apa ya pilihan lah bagi para sarjana hukum ya. Karena sarjana hukum itu ada yang pinginnya jadi pejabat di birokrasi pemerintahan, ada yang ingin menjadi penegak hukum, hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Jadi advokat itu kan memang profesi yang penuh dengan tantangannya. Hmm, Jadi kalau kita hanya landai-landai saja ya nggak bisa nggak seperti selesai itu Pak. ya. Karena kita harus banyak melakukan dalam tanda petik perlawanan-perlawanan dalam proses penegakan hukum. Ya. Perlawanan dalam arti positif ya, dalam arti untuk bagaimana hukum bisa ditegakkan Tidak paham. ketika melihat ada tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang tidak justru menegakkan hukum, tapi justru seakan-akan menjadi alat kekuasaan. Ini jauh lebih penting. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya berharap kepada para mahasiswa nanti kelak kalau memang akan terjun ke dunia profesi advokat, betul-betul mempersiapkan diri. Pertama tentu dari ilmu ya, ilmu Ya, pengetahuan. ilmu pengetahuan. Kuatkanlah pemahaman hukum yang baik, karena advokat itu harus update terus ya. Update terus Ya. ya Pak berita-berita Iya, ya keilmuan. termasuk kebetulan saya sekarang akademisi juga ya. Iya, Terlebih itu ya, itu tidak bisa undang-undang tahun sekian tidak mengikuti, apalagi sekarang banyak GR-GR itu ya. judicial Itu harus kita review. ikuti terus. Kalau enggak kita bisa tertinggal. Itu satu. Yang kedua kalinya adalah yaitu tadi, tolong jaga integritas moral kita ya. Karena iming-iming tantangan dalam arti yang kadang-kadang bisa menyesatkan itu cukup-cukup banyak ya. Ya, apalagi dalam kasus-kasus tertentu. Kalau klien sudah menyatakan, Pak, tolong saya dibantu berapapun biayanya Bapak tinggal bilang saja kami siapkan. Ini bagi kami adalah tantangan yang luar biasa ya dalam kasus-kasus tertentu. Kalau kita tidak hati-hati, tidak mampu memilah mana yang bisa menyesatkan, mana yang bisa menyelamatkan kita, itulah. Makanya tadi, bagaimana kita menjaga profesionalitas dan integritas moral. Moral itu sumbernya bisa dari tentu prinsip-prinsip ajaran agama kita. Iya. Yang kedua adalah norma-norma yang ada, terutama kode etik profesi advokat. Nah, itu tolong dihormati. Sehingga jangan sampai nanti seorang advokat yang harusnya memperjuangkan keadilan bagi para pencari keadilan, klien-kliennya, justru malah dibalik, minta pendampingan advokat lain karena terjebak oleh kasus pelanggaran-pelanggaran baik hukum maupun masalah etik. Saya kira itu dua hal itu harus diperhatikan ya, profesionalitas dan moralitas. Itu harus diintegrasikan dalam menjalankan profesi seorang advokat. Insya Allah selamat dunia Ini akhirat. akhirat luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman semua silahkan diamalkan dan diterapkan untuk menjadi advokat yang benar-benar advokat ya teman-teman ya. Harus menjaga profesionalitas dan moral. Aspek kedua itu sangat dijunjung tinggi dalam beracara dan menjadi advokat. Bapak, kita akhiri sampai di sini Pak. Terima Oke. kasih banyak hari ini sudah meluangkan waktunya. Oke. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua, Amin, Pak. amin. Khususnya bagi mahasiswa sarjana hukum di luar sana, Pak. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa nonton kembali podcast kita selanjutnya. Akan ada terus, selalu update-update terus. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, Share and subscribe.